siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik ini dari sisi satu, kontennya harus isinya baik. Baik antum mengomentari ya dengan siapapun yang sekalipun tidak sepaham dengan kita, tapi dengan bahasa yang orang terdidik gitu. Kalau memang punya dalil, antum berilmu, orang berilmu akan terlihat di situ. Orang berilmu itu selalu santun dalam menyampaikan diskusi. Allah SWT memerintahkan kita kepada ketika berdiskusi, bermujadalah dengan orang-orang yang jelas-jelas kafirnya, jelas-jelas syiriknya. Nabi bilang, wala tujadil ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan bantah ahlul kitab itu kecuali dengan cara yang paling baik. Bukan hasan saja, bukan cara yang baik, yang paling baik. Nah, sekarang yang antum bantah siapa? Ulama Islam kan? Kecuali antum sudah kafirkan pula dia. Anggaplah dia kafir, misalnya. Antum juga harus meyakinkan, karena tujuan kita membantah itu mengembalikan orang dari kesalahan kepada kebenaran. Mengembalikan orang dari tersesat kepada petunjuk. Bukan untuk menambah sesatnya, bukan menambah buruknya. Kalau itu niat antum, pasmut, diam. Karena perkataan antum tidak baik lagi. Jadi katakan yang baik, atau perkataan itu berakibat baik. Kalau walaupun baik tapi akibatnya tidak baik, maka antum wajib diam. Misalnya, betul, ini ulama ini salah, betul, perkataan antum itu benar. Tapi kalau niat di dalam hati antum untuk menjatuhkan ulama itu, tahan, berarti tidak berguna. Sebab orang menjatuhkan orang yang diangkat Allah, antum tidak jatuhkan dia, antum jatuh sendiri nanti. Andainya dia jatuh nimpa antum nanti. Karena perkataan antum itu tak berguna, menjatuhkan dia, dan tak berharga di hadapan Allah SWT. Maka kalau niatnya nak menjatuhkan. Oleh sebab itu, Nabi SAW ketika diminta melaknat orang kafir, Nabi jawab, ma bu'ithtu la'anan wala bu'ithtu fahishan wala mutafahishan. Saya tidak diutus untuk melaknat, saya tidak diutus untuk berkata yang keji, tapi saya diutus untuk menjadi rahmat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, maka kalau nak berkomentar, komentarlah dengan adab yang baik, dengan bahasa yang mendidik. Sebagai cerminan kita ini orang-orang terdidik, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beradab. Oh, dia mencaci maki kita, biarkan saja. Balas cacian itu dengan adab yang tinggi. Karena memang yang mencaci itu menunjukkan kelasnya. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri atau selainnya, saya lupa yang mengatakannya. Kalau ada orang mencacimu, engkau balas pula dengan cacian, berarti antum mirip dengannya, sama dengannya, sama-sama tukang caci. Kalau engkau balas dengan lebih buruk lagi, antum lebih buruk dari dia. Tapi kalau dibalas dengan kebaikan, berarti antum orang baik, dia orang buruk. Saya tahu sebagian orang mungkin memancing-mancing kita di komentarnya. Ya, dibilang hal-hal yang kadang-kadang subhanallah, kata orang Arab, yandalahul jibin, bikin berkerut kening kita buatnya, ya jatuh ke dalam air mata kadang kan. Nak dijawab, nanti salah, nanti kita menurunkan kelas. Maka seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa khairum min ijabati safihi sukutu. Yang terbaik kalau menjawab orang yang tidak berilmu itu, orang yang jahil itu, orang yang safi, yang dungu itu, diamkan saja. Kenapa? Dia bertujuannya bukan untuk membetulkan kita, tapi menjatuhkan kita. Karena kalau dia berniat untuk membetulkan, nomor HP kita ada, nomor akun kita ada, dan setiap hari ada di depan kita melintas. Di mana dia? Bukankah kata Imam Syafi'i rahimahullah, nasihat itu
Kalau diberikan antara saya dengan dia itu nasihat. Tapi kalau diumumkan di depan orang itu bukan nasihat, fadhilah. Berarti dia sudah niat tidak baik. Oleh sebab itu abaikan saja. Abaikan saja. Tidak usah komentar. Jadi ingat ya, kalau nak komentar harus baik. Kontennya, caranya, tujuannya. Kalau tidak, tutup. Tidak usah dikomentari. Diamkan saja. Nanti akan capek sendiri. Ada orang yang mengatakan, ya, memurukkan seseorang, tapi tidak pernah dibalas. Akhirnya sesama mereka bilang, tidak usah aja lah lagi komentari, tidak akan dibalas tuh katanya. Capek kita. Biarin aja capek orang. Biarin aja capek. Karena orang yang tidak bersalah, walaupun disalah-salahkan, dia tidak akan pengaruh. Antum tidak mencuri, ceramah tentang mencuri aja di situ, antum tak akan masalah. Walaupun nanti tertuduh juga mencuri misalnya, tidak ada masalah. Antum nyaman. Tapi kalau antum niat aja mencuri, itu cerita orang tuh mencuri, nanti antum curiga terus itu. Antum di atas sunnah, lalu dia bilang orang antum sesat, ahli bid'ah, antum tidak, diam aja lah. Itu kan diajarkan Allah dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi SAW dalam sunnah. Jadi kalau sesuatu yang tidak ada pada kita, biarin aja. Dianggap tidak ada. Karena itu namanya adalah fitnah. Ya namanya fitnah itu tidak lama umurnya. Wallahu musta'an.